Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airan Aninda Misama dari kelas H Teknik Bioproses dengan NIM 2551001001111023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pandangan saya mengenai wacana amandemen UUD 1945. UUD 1945 ini menyangkut pandangan dan landasan dalam berbangsa dan bernegara, di mana adanya amandemen ini dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat, sehingga sudah seharusnya proses amandemen ini menyertakan kehadiran dan partisipasi dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa adanya amandemen ini tidak diperlukan karena menganggap bahwa UUD ini sudah dapat memenuhi kebutuhan hingga selamanya. Namun ada juga yang menilai bahwa amandemen ini belum diperlukan. Jika memang diperlukan, amandemen ini perlu diperhatikan dan dilakukan secara kritis, hati-hati, dan mengikuti prosedur di mana adanya amandemen tersebut tidak mengganggu dan dapat berguna bagi bangsa dan negara untuk kedepannya. Adanya hal mengenai amandemen UUD ini merupakan hal yang diperbolehkan, namun harus dilakukan melalui proses dan syarat tertentu yang diatur dalam pasal 37. Pertama, usulan amandemen harus diajukan minimal sepertiga dari jumlah anggota MPR. Lalu perlu diadakannya sidang yang minimal dihadiri dari 2/3 anggota MPR. Dan agar perubahan tersebut dapat disahkan, perlu disetujui minimal 50% ditambah 1 dari anggota yang hadir pada sidang tersebut. Namun terdapat satu hal yang tidak dapat diubah, yaitu mengenai bentuk negara yang berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyikapi adanya wacana amandemen UUD, menurut saya, adanya amandemen ini bukanlah hal yang buruk selama tujuannya memang untuk kepentingan bangsa dan negara, serta dapat bermanfaat untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Amandemen ini juga harus dilakukan secara hati-hati karena dapat berdampak ke sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan diperjuangkan sejak masa reformasi, serta perlu dipertimbangkan untuk kepentingan jangka panjangnya. Amandemen UUD 1945 harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi rakyat. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap mengawasi dan bersuara agar tetap berjalan secara demokratis dan adil, di mana berdasarkan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dapat menjadi landasan adanya partisipasi rakyat sebagai pemegang kehendak tertinggi dalam adanya wacana amandemen ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.